Pernah kebayang nggak sih kalau sebuah bisnis yang nilainya jutaan itu ternyata bisa loh dimulai cuma dari 5 ekor ayam? Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah nyata tentang gimana sebuah eksperimen kecil-kecilan di halaman belakang rumah bisa berubah jadi model bisnis peternakan yang bukan cuma untung, tapi juga tangguh banget. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana caranya bangun peternakan dari 5 ayam? Tapi di balik itu ada sebuah filosofi bisnis yang cerdas banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa sih rahasianya mengubah 5 ekor ayam jadi aset yang berkembang biak terus. Oke, jadi semua ini tuh berawal dari sebuah kegagalan? Iya, betul. Kisah ini dimulai dari sebuah pencarian komoditas baru setelah usaha yang sebelumnya itu ya nggak jalan sesuai harapan. Coba bayangin deh punya 100 kolam lele. Itu kan investasi yang nggak main-main. Tapi pas dihitung-hitung, ternyata rugi. Nah, justru kegagalan besar inilah yang jadi titik baliknya. Momen di mana pencarian untuk bisnis yang lebih kuat, lebih tangguh, akhirnya dimulai. Dan dari sinilah babak barunya dimulai. Bukan pakai modal gede-gedean lagi, tapi justru dari sebuah eksperimen yang super sederhana. Cuma 5 ekor ayam. Betul, cuma 5 ekor, 4 betina dan 1 jantan. Ini dia cikal bakal dari semua yang akan kita bahas. Sebuah fondasi yang dibangun dari skala yang paling mikro. Nah, ini dia kuncinya. Tujuan awalnya itu ternyata bukan buat cari untung. Tujuannya murni observasi, buat belajar, buat ngertiin gimana sih pola hidup ayam itu sebenarnya. Ini pendekatannya udah kayak ilmuwan loh, bukan cuma pebisnis biasa. Dan lihat deh hasilnya. Cuma dalam 3 bulan, 5 ekor ayam tadi udah bisa jadi puluhan. Ini kan bukti nyata kalau mulai dari kecil itu bukan berarti pertumbuhannya bakal lambat. Potensinya itu luar biasa. Oke, kunci sukses berikutnya itu ada di infrastruktur. Jadi, alih-alih bangun kandang super besar di awal, peternakan ini justru dibangun sesuai dengan kebutuhan ayamnya yang makin banyak. Inilah yang namanya pertumbuhan organik. Jadi, setiap ayam di sini punya alur hidup yang jelas banget. Dari kotak DOC yang hangat dan nyaman buat bayi ayam, terus pindah ke kandang pembesaran seiring mereka tumbuh, sampai akhirnya dilepas ke area umbaran yang luas. Setiap tahapnya dirancang khusus biar ayamnya sehat dan pertumbuhannya maksimal. Nah, ini dia inti dari adaptabilitasnya. Kandang baru itu dibangun hanya kalau emang bener-bener dibutuhkan. Nggak ada 1 rupiah pun yang terbuang buat ruang kosong yang nggak kepake. Ini cara yang jenius banget buat menghindari buang-buang modal di awal. Sekarang kita ngomongin soal duit. Gimana caranya peternakan ini bisa tetap untung? Jawabannya ada pada sebuah filosofi yang kreatif banget. Filosofi biaya rendah. Jadi, ada 3 pilar efisiensinya. Pertama, pakai material murah yang ada di sekitar. Kedua, pakannya pakai dari kebun sendiri, jadi lebih hemat. Dan yang paling cerdas, kesejahteraan hewan. Coba deh pikirin, ayam yang happy dan sehat itu kan artinya nggak perlu biaya obat-obatan dan tingkat kematiannya rendah. Ini dia penghematan biaya yang sering nggak kelihatan. Kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan tentang nyari modal besar, tapi tentang nyari apa yang udah ada di sekitar kita. Sebuah inovasi yang lahir dari keterbatasan, bukan dari kelimpahan. Keren banget. Dan ini dia hasilnya. Sebuah kandang raksasa, ukurannya 3 kali 21 meter, ternyata cuma butuh biaya 15 juta rupiah. Ini adalah bukti nyata kalau kreativitas itu bisa mengalahkan modal besar, kapan aja. Jadi, gimana semua elemen tadi bisa jadi satu model bisnis yang benar-benar tangguh? Yuk, kita bedah strateginya. Dan kita lihat kenapa cara ini relevan banget, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti. Nah, ini dia konsep andalannya. Namanya jual santai. Artinya apa? Artinya peternakan ini punya banyak banget keran pemasukan. Lagi butuh uang cepat? Bisa jual anak ayam. Harga telur lagi bagus? Fokus jual telur. Butuh indukan baru? Ya tinggal besarkan sendiri. Fleksibilitas inilah yang jadi tameng utamanya buat melawan ketidakpastian pasar. Tentu, pasti ada plus minusnya. Kelebihannya jelas, risiko rendah, super fleksibel. Kekurangannya? Mungkin balik modalnya nggak secepat sistem pabrikan yang serba instan, tapi ini adalah pilihan yang sadar menukar kecepatan demi sebuah ketangguhan jangka panjang. Jadi, kisah ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Jangan nunggu punya modal besar atau rencana yang sempurna buat memulai sesuatu. Kadang yang kita butuhkan itu ya cuma sebuah eksperimen kecil dan kemauan buat terus belajar.
Nah, sekarang coba pikirkan, apa ya proyek 5 ekor ayam versi Anda yang bisa dimulai hari ini?